Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Nur Laila Febrianti, Yuha Ilayya, Nur Hikmah, dan Nur Mila. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang penyusunan proposal bab 1 pada mata kuliah seminar proposal yang diampu oleh Bapak Dr. Suteja MAG. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada materi penyusunan proposal bab 1 ini meliputi latar belakang masalah, kerangka teori, identifikasi masalah, temuan di lapangan, tujuan dan kegunaan penelitian, serta langkah penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan proses mengemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara teoretik maupun praktis atau empiris yang melatar belakangi penelitian. Jadi, dalam latar belakang masalah ini, penulis mengemukakan adanya permasalahan di lapangan yang kemudian dijadikan fokus dalam penelitian. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Kerangka teori atau kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi, dan telaah penelitian. Kerangka pikir memuat teori, dalil, atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Jadi, dalam kerangka teori ini, penulis menuangkan pemikirannya dari fakta-fakta di lapangan, observasi, maupun telaah penelitian yang mengandung teori, dalil, atau konsep-konsep yang kemudian akan dijadikan dasar atau pondasi dalam penelitian tersebut. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Konsep identifikasi masalah atau problem identification adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan penjelasan lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Masalah penelitian research problem akan menentukan kualitas suatu penelitian, bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Kemudian temuan di lapangan. Suatu rumusan masalah itu ditandai dengan pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian adalah aspek-aspek yang ingin diperoleh dalam melakukan penelitian. Yang kedua, kegunaan penelitian. Secara singkat, dapat dikemukakan beberapa manfaat penelitian ke pendidikan, yaitu hasil penelitian ke pendidikan dapat menggambarkan keadaan pendidikan dan kemampuan sumber daya yang ada, kemungkinan pengembangan serta hambatan-hambatan yang dihadapi atau ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di lokasi penelitian. Yang kedua, hasil penelitian dapat dijadikan alat untuk mendiagnosa. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan selanjutnya yaitu langkah penelitian. Langkah penelitian terdiri atas dua bagian. Yang pertama yaitu teknik perolehan data dan teknik pengolahan data. Teknik perolehan data yaitu teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik-teknik yang dapat dilakukan untuk memperoleh data diantaranya melakukan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu metode pengolahan data. Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan data dan analisis data
sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena peneliti melakukan penelitian kualitatif, maka teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai dengan fokus penelitiannya. Dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan proposal penelitian skripsi bab 1 ini terdiri atas 6 subbab, yaitu yang pertama, latar belakang. Yang kedua yaitu kerangka teori. Yang ketiga yaitu identifikasi masalah. Yang keempat yaitu temuan di lapangan. Yang kelima yaitu tujuan dan kegunaan penelitian. Dan yang keenam yaitu langkah-langkah penelitian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.